adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, ia cepat laksanakan. Segera ia kerjakan. Ia tanggap, respon. Adapun larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya ia tinggalkan. Tunduk dan patuh karena Allah semata-mata. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, tujuan Allah memfasilitasi kita dengan berpuasa itu adalah agar kita menjadi insan-insan, individu-individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas lagi oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau wafat terkecuali dalam keadaan Islam yang benar. Banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang permasalahan takwa ini. Makanya Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, siogianya harus bisa kita membedakan yang benar-benar takwa itu, yang dimaksud oleh ayat tadi itu seperti apa model dan tipenya. Di hari kiamat kelak ada juga orang yang bertakwa. Dia melakukan amal soleh, masuk ke dalam surga. Namun ia menyesal. Apa yang menyebabkan dia menyesal? Ternyata sangat sedikit bekal yang ia bawa di surga. Sangat minim. Allah dengan yang maha adilnya, dengan kemahaadilannya dan bijaksananya menempatkan hamba-hambanya sesuai dengan porsi dan derajat amal soleh yang ia lakukan sewaktu mereka berada di dunia. Jadi tidak sama rata. Makanya dalam surah Al-Ahqaf ayat 19 itu ada disebutkan walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing diri berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dikerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga itu sendiri itu punya tingkatan. Penghuninya pun berbagai macam model, dan Allah tempatkan sesuai dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan saat berada di dunia. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat sebagai gambaran buat kita bahwa mereka-mereka yang unggul, mereka-mereka yang di dalam beramal soleh itu banyak luar biasa, juga berkualitas amal solehnya itu. Di antaranya ada di dalam ayat Al-Hadid ayat 10, ketika Allah mengatakan la yastawi man anfaqa min qabli fathi wa qatala
ulaika a'zamu darajatum minal ladzina anfaqu min qabli wa qatalu wa likulli ba'dallahu husna innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Tidaklah sama mereka yang berimpak dan berjihad sebelum Fathul Mekah dan mereka yang berimpak dan berjihad setelah Fathul Mekah. Kedua-duanya masuk ke dalam surga. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lihat ayat ini. Ketika sebelum Fathul Mekah, para sahabat Rasul, umat muslim waktu itu kan banyak tantangan. Islam itu tidak seperti banyak diterima oleh banyak kalangan setelah Fathul Mekah. Terjadi peperangan-peperangan, hambatan, larangan-larangan. Rasul bersama sahabat dikejar-kejar, disakiti. Macam-macam hambatan-hambatan, ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka berimpak, mereka berjihad dibanding mereka yang umat Islam sudah menerima semuanya, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Mereka lakukan juga infak dan bersedekah, infak dan berjihad di jalan Allah. Cuma tantangannya tidak sebesar dan sehebat sebelum Fathul Mekah. Makanya Allah prioritaskan, Allah tempatkan, Allah beri karunia dan nikmat mereka yang berinfak dan berjihad sebelum Fathul Mekah. Satu. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat 7 sampai 11. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan kamu akan dibagi kepada 3 golongan. Ada golongan kanan, alangkah mulianya golongan ini. Dan ada golongan kiri, alangkah celaka, sengsaranya mereka ini. Dan ada golongan yang mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Merekalah yang dekat dengan Allah, di dalam surga mereka penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan. Satu golongan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ashabul mash'amah, yang penuh dengan sengsara dan celaka mereka. Dan 2 golongan masuk ke dalam surga. Satu golongan sahabat atau golongan yang kanan, dan ada golongan yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada golongan kiri masuk ke dalam api neraka, ada golongan kanan, dan ada golongan yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan inilah mendapat tempat dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut lanjutan ayat itu, mereka dekat dengan Allah, mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan pada ayat yang ketiga terdapat dalam surah Fatir ayat 32. Bunyi ayatnya, "Faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah zalika huwa fadlul kabir." Sebahagian mereka menzalimi dirinya sendiri, dan sebahagian mereka pertengahan, dan sebahagian mereka berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah.
merekalah mendapatkan kelebihan yang besar. Orang-orang yang zalimul li nafsi ini, ketika berada di dunia, mereka menganiaya, mereka menzalimi diri mereka, melakukan perbuatan dosa, minum-minum yang memabukkan, berjudi, sumpah palsu, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Lalu bertobat kepada Allah, ini yang Allah masukkan ke dalam surga. Bertobat, dapat hidayah, mendapat ilham, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Zalimul li nafsi. Hati-hati, ini kebanyakan juga dari kita. Ya. Nah, melakukan dosa lalu bertobat kepada Allah. Yang kedua, golongan siapa? Wa minhum muqtasid. Mereka yang pertengahan. Hati-hati, pertengahan ini yang dimaksud apa? Muqtasid ini. Ini orang hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang fardu-fardu saja. Istilah kita menggugurkan kewajiban. Kan sudah sholat wajib sudah. Ada yang sholat zuhur, sholat pulang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dia sholat rawatibnya di rumah, ba'diyahnya. Mudah-mudahan. Yang wajib-wajibnya saja dilakukan. Yang sunnah abai. Muqtasid. Yang hebat mana? Sebagian mereka berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan surah Al-Waqiah tadi. Berlomba-lomba dalam amal soleh, tidak merasa puas dengan amal soleh yang dilakukan. Dari satu amal soleh, yang lakukan amal soleh yang lainnya. Banyak dan membesar. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, berkompetisi. Lakukan kebaikan. Dari yang wajib menuju wajib yang lainnya. Dari yang sunnah menuju yang sunnah-sunnah lainnya. Infak, sedekah, tilawah, i'tikaf, puasa, sholat, dan amal-amal soleh yang lain. Bahkan menurut ulama, ini orang dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Insyaallah. Bighairi hisab. Syekh Abdullah An-Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan ya, bahwasanya surga yang paling rendah itu adalah surga yang umum. Ini yang ditempati zalimul nafsi dan muqtasid tadi. Mereka masuk surga, tetapi mereka menyesal karena apa? Terlalu minim, sedikit amal soleh yang mau mengantarkannya menuju surga yang istimewa. Sedikit. Sementara surga yang paling istimewa itu menurut Syekh Abdullah An-Nasir As-Sa'di itu adalah surga yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi tentunya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan kepada kita, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, apa saran dari Rasulullah itu? Saran Rasulullah itu adalah kita harus ada himmah al-aliyah, punya cita-cita yang besar, yang tinggi. Apa cita-citanya? Kalau mau bercita-cita, mintalah surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullahu al-jannah fas'aluhu firdaus fa innahu a'lal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus karena ia merupakan surga yang paling tinggi.
Rasul tidak menyarankan kepada kita minta surga yang kaleng-kaleng, bagian belakang, bagian pinggirnya, tapi minta Firdaus. Untuk itu harus semangat dalam beramal amal soleh. Perbanyak amal soleh. Bisa jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dalam hal materi dan dunia kita tidak bisa menyaingi orang lain. Tetapi dalam amal soleh silakan berkompetisi. Siapa saja bisa, siapa saja boleh. Lakukan. Ada orang yang soleh, bertakwa, masuk ke dalam surga, menyesal. Karena minim dan sedikitnya amal soleh yang mau ia bawa. Sedikit taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit baktinya kepada kedua orang tuanya. Setelah wafat orang tua baru rajin ke kuburan. Sedikit sholat malamnya, kalau nonton bola bergadang, kuat dan jago, tidak ada lawannya. Sholat malam kok tidak bisa? Hati-hati, ini masalah keimanan kan? Masalah keimanan. Sedikit tilawahnya, lebih banyak ngupdate status, lebih banyak interaksinya sama HP, kemana-mana HP tidak pernah ketinggalan. Mushaf Al-Quran boleh tinggal. Kita biasakan diri kita, dalam tas kita, dalam kendaraan kita, ada itu mushaf yang selalu standby menemani kita. Kalau Al-Quran kita baca, Allah yang berdialog sama kita. Kalau sholat, kita yang berdialog dengan Allah. Ya, sedikit sedekahnya, infaknya, bahkan berhitung. Mana kasat sodakatun mim mal, tidak akan berkurang disebabkan kita bersedekah. Harta kita tidak akan berkurang disebabkan kita bersedekah. Tahsanu amwalakum bis sodokah bis zakati wadawau mardakum bis zakat bis sodakah. Tahassanu amwalakum bis zakati wadawau mardakum bis sodakah. Jagalah harta kamu dengan cara berzakat dan obati penyakit kamu dengan cara bersedekah. Sedikit. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat sama-sama dimuliakan Allah. Allah lalu berbicara dalam surah Al-Fajr ayat 23 sampai kepada 24. Hina idzin yatazakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika itu, ini di akhir, di yaumil hisab, manusia mengingat-ingat, ingat sewaktu dunia apa yang dilakukan. Berkatalah manusia, alangkah baiknya dulu sewaktu dunia saya melakukan amal soleh. Untuk apa? Untuk kehidupan yang abadi. Ini bukan saya yang ngomong. Surah Al-Fajr ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia mengingat-ingat apa yang dilakukan. Ya kalau seandainya ada yang dilakukan amal soleh waktu di dunia, kalau sedikit masih mending. Tadi itu masuk ke dalam surga, ia melakukan amal soleh, tapi masih menyesal. Karena apa? Cuma mendapat surga standar saja. Kita bisa lihat kan kalau kamar standar Bapak Ibu ya, ukuran kamar standar itu. Bukan ada yang pakai kipas angin aja gitu. Yang memakai kipas angin 200.000 AC 250. 300 semakin tinggi kan semakin berkelas ya. VVIP ya. Ini. Bahkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsirkan surah Al-Fajr ayat 23-24 ini semua manusia sangat umum. Nah, semua manusia akan menyesal. Yang kafir apalagi menyesal, yang bermaksiat menyesal, orang soleh menyesal. Disebabkan kenapa? Sedikit dan minim amal soleh yang dia lakukan. Jadi Ramadan ini kita jadikan ya, pilot project untuk memperbanyak amal soleh menghadapi 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Perbanyak spirit amal soleh kita di bulan ini, yang wajib perbanyak, yang soleh, yang amal, yang sunah-sunah apalagi diperbanyak amalan-amalan solehnya, tilawahnya, membaca Al-Qur'annya, i'tikafnya, sedekahnya, apalagi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini belum pernah saya sampaikan ya. Bapak Ibu ketika haji, umroh ya, pernahkah di sekitar Masjidil Haram itu banyak toko-toko ya? Banyak toko-toko. Ada yang jual sajadah, ada yang jual jubah gamis, ada yang menjual perhiasan, ada yang jual kurma dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, di mana mereka sholat? Mereka sholat di mana? Mereka sholat di emperan mereka itu, di depan toko mereka. Padahal kita mau masuk berdekatan dengan Multazam, dengan Hijr Ismail, Makam Ibrahim, dengan Rukun Yamani. Itu kalau umroh 32 juta. Lebih kurang. Sudah itu kalau haji 40 juta. Kalau tahun ini kalau ada haji yang cuma 1000 apa kotanya itu lebih kurang, 1000 juta kotanya itu lebih kurang. Bisa lebih 47. Kalau mereka haji plus lebih lagi 150, 200, 250. Bahkan ada yang sampai 300, 400 juta. Hanya mendekati Ka'bah, segitu tuh besarnya. Alasan mereka kenapa tidak ada yang menjaga toko? Nanti kalau masuk di Masjidil Haram jauh, bahkan ngantri juga, diperiksa juga kita apa yang kita bawa gitu. Ya, begitu juga ketika keluar selesai sholat ngantri lama. Itu tuh alasan mereka. Maka tidak menutup kemungkinan dalam persepsi kita, di dalam mempersepsikan Ramadan juga demikian. Malamnya tarawih capek lelah. Salat sunnah masna 2 rakaat, 2 rakaat. Capek. Malamnya tilawah, tadarusan, sudah itu di siang harinya kita baru puasa. Nah, begitu terus persepsi. Ntar kan tahun depan datang lagi Ramadannya. Iya, datang Ramadannya. Apakah kita bisa jamin? Usia kita bisa. Dan sampai pada tahun depan kan belum tentu. Nah, itu yang saya maksudkan. Kenapa memang sampai mereka itu menggelar tikar sajadah mereka lalu sholat di situ? Karena apa? Disebabkan sensitivitas mereka di dalam beribadah sudah mati.
sudah mati. Pedagang-pedagang itu tuh rata-rata kadang dari India, dari Yaman, ya, dari Bangladesh, gitu. Banyaknya dari luar pedagang-pedagang itu. Kalau orang Saudi aslinya itu ada di Riyadh, walaupun 1, 2, 3 orang ada di sekitar Mekah itu. Tapi pada umumnya orang Saudi asli itu ada di ibu kotanya. Mana? Riyadh. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, mudah-mudahan ya, inilah momentum kita Ramadan ini, perbanyak amal soleh ya, untuk persiapan 11 bulan yang ada di hadapan kita, di luar daripada bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu pada bulan Ramadan ini. Kita niatkan inilah mungkin Ramadan kita terakhir, sehingga dengan demikian kita punya semangat, punya ghirah yang tinggi di dalam mempuasai bulan Ramadan. Sudah itu di dalam bertilawahnya, berjus-jus kita baca Al-Quran, i'tikafnya juga demikian, berinfak sedekahnya juga demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala haqqi min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.